saya Rahma Melinda, NIM 2010604041 dari Prodi Biologi. Bersama teman saya Winda akan menjelaskan tentang penerapan kimia di bidang biologi. Salah satunya yaitu dengan menjelaskan kembali praktikum dari salah satu orang biologi tentang aktivitas enzimatis protease. Sebelum ke pembahasan, saya akan memaparkan tujuan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu mengetahui pH tempe dan susu setelah diberi perlakuan oleh fitrat buah nanas dan daun pepaya. Yang kedua yaitu mengetahui pH tempe dan susu setelah direndam buah nanas dan daun pepaya. Yang ketiga yaitu mengetahui tekstur, warna, dan bau setelah diberi perlakuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu enzim. Enzim adalah substansi yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan berperan sebagai katalisator pada reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme. Proses biologis yang terjadi dalam semua organisme hidup adalah reaksi kimia dan sebagian diatur oleh enzim. Sebelumnya terdapat kata katalisator. Katalisator adalah substansi yang mempercepat reaksi, tetapi pada hasil reaksi, substansi reaksi tersebut tidak berubah. Enzim mempunyai ciri di mana kerjanya dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya oleh pH. pH optimal enzim adalah 7 atau netral. Selanjutnya mengenai enzim protease. Enzim protease yang biasa disebut juga dengan peptidase, proteinase, dan proteolitik yang termasuk dalam kelompok enzim yang memiliki fungsi yang penting untuk organisme hidup. Banyak sekali bahan yang mengandung enzim protease. Di sini saya akan menguraikan dua bahan yang mengandung enzim protease. Yang pertama adalah daun pepaya. Daun pepaya memiliki enzim papain yang termasuk dalam enzim protease. Enzim ini terdapat dalam getahnya baik di batang, daun, dan buah pepaya. Salah satu fungsi enzim ini adalah sebagai pemecah protein. Kegunaan enzim papain dapat untuk melunakkan daging jika direbus bersama daun pepaya. Yang kedua adalah nanas. Nanas mengandung enzim proteolitik bromeolin yang termasuk dalam enzim protease. Dapat ditemukan di daging dan buah nanas. Enzim ini mampu memecahkan peptida pada protein dan mengubah protein menjadi lebih sederhana. Oke, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Rahma Melinda Dewi. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan yang mengandung protein. Yang pertama adalah tempe. Tempe adalah protein yang paling penting bagi pola makan di Indonesia terbuat dari kedelai. Yang kedua adalah susu. Susu merupakan makanan yang hampir sempurna karena kandungan gizinya lengkap. Selain air, susu juga mengandung lemak, protein, karbohidrat, enzim-enzim, serta vitamin A dan D dalam jumlah yang memadai. Oke, slide yang ketujuh adalah alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan pada praktikum aktivitas enzimatis protease antara lain adalah cawan Petridis, pisau, Erlenmeyer, propipet merah, pipet ubur lome, mortir, corong penyaring, pengaduk, timbangan analitik, blender, dan kemudian bahan yang digunakan adalah buah nanas, susu, tempe, kertas lakmus, aquades, filtrat nanas, daun pepaya, filtrat daun pepaya. Oke, slide selanjutnya yaitu slide 9. Bisa dilihat ya teman-teman, dari praktikum ini dapat diketahui bahwa filtrat dapat menurunkan nilai pH dan dapat mempengaruhi tekstur yang awalnya cair menjadi lebih cair atau semakin mengental. Nah, hal ini terjadi karena pada nanas dan juga pepaya terdapat enzim protease yang berupa enzim bromelin atau nanas tadi dan papain atau pepaya, di mana keduanya ini memiliki kemampuan dalam mengkatalisis pemutusan ikatan peptida pada bahan yang mengandung protein. Dalam pemutusan ikatan tersebut menyebabkan berkurangnya tingkat kekerasan atau tekstur sampel. Nanas dan pepaya juga memiliki sifat menurunkan pH. Nah, hal ini terjadi karena pH awal maupun akhir yang kurang akurat serta ketidaktelitian praktikum dalam menakar banyaknya filtrat yang akan diberikan pada sampel
Dari kedua filtrat tersebut dapat diketahui bahwa nanas muda merupakan filtrat yang memiliki kadar protein terbesar, sedangkan daun pepaya memiliki kadar protease yang jauh lebih rendah. Oke, slide selanjutnya adalah beberapa gambar. Di sini gambar yang pertama, gambar 1.1 itu adalah nanas yang sedang ditimbang ya. Kemudian gambar 1.2 itu adalah filtrat nanas. Nah, filtrat nanas ini didapatkan dari nanas tadi yang sudah ditumbuk kemudian disaring dan menghasilkan filtrat nanas tersebut. Kemudian gambar 1.3 itu adalah sampel susu yang sebelum ditambahkan filtrat. Kemudian gambar 1.4 adalah pH awal susu sebelum diberi perlakuan. Gambar 1.5 bawahnya adalah susu setelah diberi perlakuan dengan filtrat nanas. Nah, kemudian gambar 1.6 adalah pH akhir setelah didiamkan selama 25 menit. Kemudian gambar sebelahnya adalah gambar 1.7 adalah sampel susu yang diberi perlakuan dengan filtrat nanas. Kemudian gambar 1.8 adalah pH susu setelah diberi perlakuan dengan filtrat daun pepaya. Gambar 1.9 adalah sampel susu yang diberi filtrat daun pepaya yang didiamkan selama 25 menit. Kemudian gambar 1.10 adalah pH setelah 25 menit. Oke, slide yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan praktikum aktivitas enzimatis atau protease adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pH tempe ketika diberi perlakuan dengan filtrat dan pepaya dan nanas setelah 25 menit adalah 7 dan 7 serta 4 dan 5. Kemudian nomor 2, pH awal setelah dicampur dan setelah 25 menit dari susu setelah diberi perlakuan adalah 7,8 dan 8 serta 7,5 dan 5. Kemudian nomor 3, tekstur, warna, dan bau susu ketika diberi perlakuan setelah 25 menit. Tekstur cair, menggumpal, warna hijau, aroma daun pepaya, dan tekstur cair, gumpalan, mengendap, banyak, warna hijau, bau daun pepaya. Nah, yang terakhir adalah nomor 4, tekstur, warna, dan bau tempe setelah 25 menit ketika diberi perlakuan dengan filtrat dan pepaya dan nanas adalah tekstur lebih lunak, warna hijau pucat, bau daun pepaya, dan tekstur lebih lunak, warna kuning keruh, dan bau nanas.